Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pertemuan 13 pada mata kuliah manajemen proyek pada program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan 13 ini kita akan membahas tentang evaluasi dan penyelesaian proyek. Pokok bahasan pada pertemuan ini mencakup dua hal, yaitu evaluasi proyek dan audit proyek, dan penyelesaian proyek. Evaluasi proyek dilakukan setelah proyek selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengendalian, evaluasi lebih bersifat menilai. Pengendalian akan menindaklanjuti dengan langkah perbaikan atau koreksi. Namun demikian, evaluasi dapat ditempatkan setelah pengendalian. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengungkapkan permasalahan dan membuka potensi masalah yang mungkin. Ada dua macam evaluasi bila dilihat dari pelaksanaan evaluasi, yaitu evaluasi formatif, evaluasi yang dilaksanakan di setiap tahap siklus proyek, dan evaluasi ringkas, evaluasi yang dilakukan setelah proyek selesai untuk mendapatkan feedback bagi pelaksanaan hal serupa di masa yang akan datang. Audit proyek. Audit adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen proyek yang mencakup metodologi, prosedur, anggaran, pengeluaran, dan tingkat penyelesaian. Isi laporan audit setidaknya memuat antara lain status proyek yang dikerjakan, terkait apakah proyek telah dikerjakan sesuai dengan jadwal, status proyek di waktu berikutnya, terkait apakah diperlukan perubahan jadwal dan mengapa. Status pekerjaan yang kritikal menyangkut sejauh mana pekerjaan-pekerjaan kritikal telah dikerjakan. Pengenalan risiko terkait apa dan bagaimana potensi kerugian atau kegagalan proyek dapat terjadi. Informasi yang bermanfaat bagi proyek lain terkait dengan pelajaran apa yang bisa diambil hikmahnya untuk pelaksanaan proyek lain. Dan terakhir adalah keterbatasan audit yang menyangkut asumsi dan batasan yang dipakai dalam mengaudit proyek sehingga mempengaruhi hasil audit. Secara lengkap, isi laporan audit proyek adalah sebagai berikut. Pendahuluan berisi penjelasan latar belakang dan tujuan proyek. Status sekarang berisi penjelasan mengenai status proyek saat dilakukan audit, termasuk hasil pengukuran performansi yang digunakan dalam audit, seperti biaya, jadwal, kemajuan, dan kualitas. Status proyek di masa yang akan datang. Isu-isu manajemen yang penting. Berisi penjelasan mengenai isu-isu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan proyek yang berdasarkan pendapat auditor perlu mendapat perhatian yang khusus. Analisis risiko berisi penjelasan mengenai risiko-risiko yang ada dalam proyek serta dampaknya pada biaya. Waktu dan performansi proyek serta berisi penjelasan mengenai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan risiko. Keterbatasan dan asumsi berisi penjelasan mengenai keterbatasan audit dan asumsi yang digunakan dalam audit dan pembuatan laporan. Penilaian perkembangan proyek atau review meeting. Dalam manajemen proyek dikenal istilah review meeting yang mirip dengan quality circle.
Review meeting merupakan pertemuan untuk memantau proyek yang diselenggarakan secara teratur. Tujuan dari review meeting adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang berkenaan dengan jadwal, biaya, dan penyelesaian masalah. Untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Dan untuk mencari kesempatan dalam melakukan perbaikan performansi proyek. Pelaporan proyek. Laporan proyek dibuat oleh manajemen proyek untuk diberikan kepada manajemen perusahaan. Isi laporan proyek meliputi ringkasan mengenai status proyek, bagian-bagian koreksi yang telah dilakukan atau perlu dilakukan, perubahan jadwal atau permasalahan jadwal dan biaya, kemungkinan masalah-masalah yang mungkin muncul, dan akibatnya. Berikut cara mengatasi masalah tersebut. Situasi biaya saat ini. Dan rencana tenaga kerja serta keterbatasan yang ada. Penghentian proyek. Proyek disebut berhenti bila pekerjaan-pekerjaan proyek sudah sampai pada titik tertentu di mana tidak mungkin lagi dibuat kemajuan lebih lanjut. Aktivitas penghentian proyek merupakan aktivitas yang kritikal. Oleh karena itu, untuk melakukannya memerlukan prosedur dan mekanisme yang jelas dan sistematis. Alasan penghentian proyek. Ada beberapa alasan mengapa proyek dinyatakan berhenti, yaitu proyek berhenti karena proyek memang sudah selesai sesuai dengan perjanjian kontrak. Proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, misalnya kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok, perubahan kondisi pasar, atau kondisi alam. Proyek berhenti karena tidak dapat memenuhi performansi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena perencanaan dan pengendalian yang buruk. Kapan penghentian proyek? Berkaitan dengan rencana, jadwal, dan pemantauan aktivitas penyelesaian proyek, memperoleh persetujuan dari manajer fungsional tentang rencana penghentian, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana dan jadwal penghentian, merencanakan untuk menugaskan kembali anggota tim proyek dan sumber daya yang ada pada proyek yang lain, memantau semua aktivitas penghentian dan penyelesaian proyek, memantau pengalihan material, sisa, dan peralatan khusus proyek. Berkaitan dengan penutupan semua aktivitas, menutup semua perintah kerja dan menyetujui penyelesaian semua pekerjaan yang disubkontrakkan. Memberitahu ke semua departemen tentang penyelesaian proyek, menutup kantor proyek dan fasilitas lain yang dipakai organisasi proyek, menutup buku-buku proyek, dan memastikan penyerahan semua arsip dan catatan tentang proyek kepada manajer yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan permintaan user atau pelanggan, kewajiban dan aktivitas pembayaran. Memastikan penyerahan produk akhir, produk tambahan, dan penerimaan user atas produk. Mengkomunikasikan kepada user bila semua kewajiban dalam kontrak sudah terpenuhi. Menjamin bahwa semua dokumentasi yang berkaitan dengan penerimaan user seperti yang ditetapkan dalam kontrak sudah selesai. Mengirim permintaan pembayaran resmi kepada user.
memantau pembayaran user dan mengumpulkan semua pembayaran, memperoleh pengakuan formal dari user tentang sudah dipenuhinya semua kewajiban. Jadi demikian bahasan kita tentang evaluasi dan penghentian proyek, di mana di awal kita membahas tentang evaluasi dan audit, kemudian tentang penghentian proyek yang menyatakan bahwa ya bisa proyek sudah selesai, bisa memang proyek sudah dihentikan. Ini merupakan bahasan yang terakhir dalam mata kuliah ini, sehingga dengan demikian pada paruh kedua semester ini, yaitu setelah ujian tengah semester, kita sudah menyelesaikan bahasan tentang penyusunan jadwal, pelaksanaan proyek, kemudian pengawasan proyek, pengawasan dan pengendalian proyek, kemudian pengendalian proyek, dan yang terakhir adalah evaluasi dan penghentian proyek. Jadi ya, itu pokok-pokok atau isi dari materi pembahasan kita sejak ke paruh kedua, di paruh kedua semester ini. Dengan demikian, materi perkuliahan kita akan selesai. Kemudian nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan 14, itu akan dilakukan review tentang materi kuliah dan insya Allah akan diberikan tentang kisi-kisi ujian akhir semester yang untuk kelas ini akan dijadwal atau telah terjadwal pada tanggal 1 Februari 2021 dari jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.